Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delka Elvaria, NIM 1810201014. Di sini saya berasal dari kelas PGMI 01 2018. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah ujian akhir semester pendalaman Pendidikan Kewarganegaraan MI dengan dosen pengampu Joko Rohadi Wibowo Magister Pendidikan. Dalam video ini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang demokrasi dan perkembangannya di Indonesia. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi dan perkembangannya di Indonesia. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan dulu tentang pengertian dari demokrasi. Nah, pengertian dari demokrasi itu adalah bahwasanya demokrasi itu berasal dari dua kata, yaitu demos dan juga kratos. Demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan. Jadi, demokrasi itu adalah kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Nah, secara istilah, demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, itulah pengertian dari demokrasi. Yang kedua, demokrasi sebagai pandangan hidup. Jadi, demokrasi sebagai pandangan hidup itu memiliki beberapa norma. Nah, norma yang pertama itu adalah pentingnya kesadaran akan pluralisme, yang kedua musyawarah, yang ketiga cara haruslah sesuai dengan tujuan, yang keempat norma kejujuran dalam permufakatan, dan yang kelima kebebasan nurani bersamaan hak dan kewajiban, yang terakhir itu adalah try and error atau percobaan dan salah. Nah, jadi itulah demokrasi sebagai pandangan hidup. Yang ketiga, unsur-unsur demokrasi. Jadi, unsur-unsur demokrasi itu ada 4. Yang pertama, negara hukum. Yang kedua, masyarakat madani. Dan yang ketiga, infrastruktur politik. Dan yang keempat itu, pers yang bebas dan bertanggung jawab. Yang keempat, model-model demokrasi. Jadi, model-model demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia itu ada 4. Yang pertama, demokrasi liberal dan demokrasi parlementer. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Yang ketiga, demokrasi Pancasila. Dan yang keempat, demokrasi reformasi. Nah, demokrasi reformasi ini yang masih kita gunakan sampai sekarang. Nah, yang terakhir atau yang kelima, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip demokrasi. Dalam prinsip demokrasi itu ada banyak. Di sini saya akan menyebutkan beberapa prinsip dalam demokrasi. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan atas rakyat. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Yang keempat, hak-hak minoritas. Yang kelima, jaminan akan hak asasi manusia. Yang keenam, pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil. Dan yang terakhir adalah persamaan di depan hukum. Baiklah, terima kasih karena telah menyaksikan video pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Jika ada salah kata, saya meminta maaf kepada Allah, saya memohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.